Segalanya tidak berjalan sesuai rencana untuk Iran, baik di dalam maupun di luar negeri. Houthi tidak lagi mendengarkan IRGC. Kapal induk Amerika Serikat yang ketiga baru saja tiba di Timur Tengah. Iran menembaki kapal-kapal India setelah sebelumnya memberi izin untuk melintasi Selat Hormuz. Dan sekarang ada badai diplomatik dengan India yang harus dihadapi Iran. Dan di atas semua itu, ada perang saudara yang sedang berlangsung antara IRGC dan pimpinan Iran. IRGC sekarang secara terbuka mengkritik para negosiator yang bernegosiasi atas nama Iran. Sepertinya Iran akan terpecah menjadi banyak bagian dengan berbagai faksi yang berbeda. Jadi mari kita bahas semua itu. Mari kita bahas Houthi, boneka kecil Iran yang sebenarnya tidak sepenuhnya patuh pada Iran. 3 hari yang lalu, IRGC mengatakan bahwa jika blokade Amerika Serikat tidak berakhir, Houthi akan mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Nah, tebak apa? Kemarin, sebuah kapal induk Amerika Serikat yang terbesar dari semuanya muncul di Laut Merah, dan Houthi tampaknya tidak punya rencana untuk menghadapi raksasa-raksasa ini. Kapal induk ini tentu saja adalah USS Gerald R. Ford, dan ini adalah kapal perang terkuat yang pernah dibuat. Dengan panjang lebih dari 1.100 kaki dan berat lebih dari 1.000 ton ini adalah kapal induk terbesar di dunia tanpa tanding. Kapal ini membawa 1 sayap udara lengkap dengan sekitar 75 pesawat, termasuk di dalamnya F-18 Super Hornet EA-18 Growler dan E-2D Hawkeye. Dan tebak apa? Baru beberapa hari yang lalu, kapal ini memecahkan rekor Amerika Serikat untuk penugasan terlama sejak Perang Vietnam, yaitu hampir 10 bulan. Kapal ini memulai penugasannya pada bulan Juni 2025 menuju Mediterania dari pangkalan asalnya di Norfolk, Virginia. Militer kembali mengerahkan kapal ini ke Karibia pada Oktober dalam pengerahan angkatan laut terbesar di wilayah itu dalam beberapa generasi. Kapal ini dulu membantu militer ASREC menangkap diktator Venezuela Nicolas Maduro. Kini, kapal induk ini berada di Timur Tengah. Kapal ini berperan di awal perang Iran dari Laut Mediterania, lalu untuk pertama kalinya melintasi terusan Suez ke Laut Merah. Sayangnya, kebakaran di ruang laundry memaksanya kembali ke Laut Mediterania untuk perbaikan. Kini kapal ini sudah diperbaiki dan beroperasi lagi. Bagi Iran, situasi makin mengkhawatirkan karena kapal induk ketiga kini berputar di sekitar tanduk Afrika dan berupaya mencapai Timur Tengah dalam 3 hari. Ini tentu saja adalah USS George H.W. Bush. Dan ini berarti dalam waktu dekat, AET Asrat akan memiliki 3 kapal induk aktif di Timur Tengah begitu gencatan senjata berakhir. Dan seolah-olah ini belum cukup, pengangkutan udara militer besar-besaran oleh Amerika Serikat telah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Amunisi, peralatan, dan logistik semakin banyak masuk ke wilayah itu. Artinya, jika gencatan senjata berakhir Selasa tanpa kesepakatan damai atau perpanjangan, perang akan kembali dan Amerika kemungkinan akan terlibat dengan kekuatan lebih besar dari pekan lalu. Iran jelas belum siap untuk ini. Secara militer, mereka tidak punya peluang sebelumnya dan sekarang keadaannya bahkan lebih buruk. Militer AS juga mengeluarkan pernyataan pagi ini yang mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk menaiki kapal-kapal yang terkait dengan Iran dalam beberapa hari ke depan. Blokade AS di Teluk Oman telah berlangsung selama lebih dari 5 hari sekarang. Dan menurut pembaruan terbaru, AS telah memaksa 25 kapal berbalik arah yang mencoba menembus blokade tersebut. Sejak blokade dimulai, tak ada kapal yang berhasil keluar dari perairan Iran. Dan itu berarti ekonomi Iran sedang dicekik secara langsung dan kita semua menyaksikannya terjadi. Ini mungkin alasan, meskipun ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri kemarin, Iran sekarang mengklaim bahwa mereka tidak akan membuka Selat Hormuz sampai Amerika Serikat mencabut blokade ini. Pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dari Iran ini membuat situasi menjadi sangat membingungkan bagi kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia. Bahkan kemarin saja kami melihat beberapa kapal berhasil keluar di tengah Selat Hormuz, tetapi kemudian ada kapal-kapal lain yang mencoba menyeberang setelah mendapat izin dari Iran dan mereka justru ditembaki oleh IRGC. Dan ini menunjukkan adanya perpecahan di dalam rantai komando Iran. Ada kementerian yang memberikan izin kepada kapal untuk melewati Selat Hormuz. Lalu kita melihat IRGC menembaki kapal-kapal tersebut. Sekarang, baku tembak yang terjadi pagi ini telah menyebabkan masalah besar secara internasional bagi Iran. Tapi sebelum kita membahas itu, izinkan saya menunjukkan kepada kalian apa yang dikatakan Presiden Trump tentang Iran yang plin-plan dalam keputusannya untuk membuka Selat Hormuz atau tidak. Ini adalah pernyataan yang dia keluarkan tadi malam. Silahkan dengarkan. Perlukah gencatan senjata di Lebanon agar Anda dapat mencapai kesepakatan dengan Ogram? I'm really tired.
Mungkin kami lelah secara psikologis, tapi kami di sini untuk membantu Lebanon kembali menjadi negara. Sudah lama sekali bagi mereka. Mereka telah melalui banyak hal. Kami akan membantu mereka kembali menjadi negara. Seberapa frustrasi Anda terhadap Netanyahu saat negosiasi gencatan senjata putaran terakhir ketika ia membom Lebanon? Apakah itu memengaruhi pembicaraan damai? Kami kadang berbeda pendapat, tapi dia mitra yang baik dan kami bekerja dengan baik. Mungkin belum pernah terjadi hal seperti ini. Dia bilang, kita bersama C di sini sebagai senior, puing-puing senior dan militer terhebat di dunia. Saya membangunnya di masa jabatan pertama. Saya tidak menyangka akan menggunakannya sebanyak ini, tapi kita punya militer terhebat di dunia. Senjata besar terhebat. Lihatlah, kita punya 101 sampai 111, tergantung pada definisinya. Karena di beberapa tempat juga mereka keluar berpasangan. Rudal itu ditembakkan ke salah satu aset kita yang sangat berharga, yang kebetulan sedang berada di atas air. Setiap rudal itu berhasil ditembak jatuh. Bayangkan saja, 111 rudal. Setiap rudal berhasil ditembak jatuh. Tidak ada satupun yang mendekat. Tidak ada yang punya militer seperti ini. Tidak ada yang punya senjata seperti ini. Tidak ada yang punya kekuatan seperti yang kita miliki. Kita akan segera membahas perang saudara di Iran yang terjadi 2 hari terakhir. Namun sebelumnya, saya ingin memperlihatkan kepada kalian apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kami memiliki rekaman radio kapal yang berbicara dengan militer Iran dan Angkatan Laut IRGC, sehingga kalian dapat melihat kebingungan para awak kapal. Berikut konteks yang perlu kalian tahu sebelum mendengarkan rekaman. Pagi ini, beberapa kapal India mencoba keluar dari Selat Hormuz. Saya menduga mereka terjebak di sana sejak awal perang atau beberapa hari terakhir, tapi saya tidak tahu pasti. Namun, mereka sudah mendapat izin dari Angkatan Laut IRGC untuk melintasi Selat Hormuz. Tapi ketika mereka akhirnya sampai di Selat Hormuz, mereka diserang oleh IRGC atau pihak lain. Mereka tidak tahu, kita juga tidak tahu. Tapi inilah panggilan radio mereka yang disiarkan oleh kapal India. Dengarkan baik-baik karena ini sedang viral di seluruh dunia. Sebuah kapal tanker motor Angkatan Laut, Tan My Hero, Anda sudah memberi saya izin untuk pergi. Sepa Navy, saya sudah diberi izin untuk pergi. Nama saya kedua di daftar Anda. Anda sudah mengizinkan saya pergi. Anda sedang bertarung, biarkan saya kembali. Bagi Iran ini masalah besar karena Iran sering mengklaim India sebagai sekutunya. Dan sekarang mereka menembaki kapal India yang sedang melewati Selat Hormuz setelah mendapat izin dari Iran. Dan Anda bisa mendengar ketakutan dalam suara pelaut India. Dia berkata bahwa Anda sudah memberi saya izin, kenapa kalian menembaki kapal saya? Untungnya tidak ada yang terluka, tapi itu tidak berarti ini bukan masalah. Ini adalah kapal sipil. Dan apa yang dilakukan Iran pada dasarnya adalah terorisme. Ini bahkan bukan lagi terorisme ekonomi, karena Iran menembaki kapal-kapal tersebut dan para pelaut ini bisa saja tewas. Ini benar-benar tindakan teroris. Dan tebak apa? India sebenarnya adalah negara yang telah membantu Iran. India baru saja membeli minyak Iran setelah sanksi IRS dicabut dari negara-negara yang membeli minyak Iran. Mereka mendanai ekonomi Iran pada saat ekonomi Iran sedang sekarat. Dan sekarang militer Iran menembaki kapal-kapal India. Sekali lagi, ini adalah contoh lain dari perpecahan yang sedang terjadi di dalam hierarki Iran, pemerintahan Iran. Seseorang bilang Anda bisa lewat selat dengan membayar miliaran dolar. Yang lain mengancam akan menembaki kapal Anda. Seperti bisa ditebak, India jelas tidak senang. Kementerian Luar Negeri India pagi ini memanggil Duta Besar Iran di New Delhi karena IRGC menargetkan dan menyerang 2 kapal India. Kami belum tahu apa yang terjadi di pertemuan itu, tapi saya yakin mereka akan segera minta maaf ke India. Jika tidak, situasi bisa cepat memburuk. Ini menunjukkan bahwa Iran adalah musuh terburuk bagi dirinya sendiri. Duta Besar Iran mengatakan, "Hei, India adalah teman baik, tapi IRGC menyerang kapal-kapal India." Itu membuat pejabat India marah. Jika ada pejabat India yang menonton, saya sarankan India memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah kejadian ini. Sekarang mari kita alihkan fokus kita ke perang saudara yang sedang terjadi di dalam Iran. Dan itu dimulai karena pernyataan tentang Selat Hormuz yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Sebelum kita masuk ke semua itu, hanya pengingat singkat untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma dan membantu Anda tetap mengikuti semua yang sedang terjadi, semua video yang kami keluarkan.
Bagi yang tidak menonton berita kemarin, berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Iran kemarin pagi yang menyatakan setelah gencatan senjata di Lebanon, Selat Hormuz kini terbuka lebar. Ini adalah kejutan bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang yang merupakan bagian dari pemerintah Iran, karena mereka tidak tahu hal ini akan terjadi. Kini IRGC sangat marah hingga terang-terangan menyebut Menteri Luar Negeri ini bodoh. Di radio publik milik Angkatan Laut Iran, Angkatan Laut IRGC, menyiarkan ini agar semua kapal mendengar. Mereka terus menyebarkan pesan bahwa Menteri Luar Negeri itu bodoh. Abaikan komentarnya, dengarkan sendiri. Saya serius, ini bukan bercanda. Ini disiarkan di radio internasional untuk kapal. Di Teluk Persia dan Laut Oman, ini adalah Angkatan Laut Sepa Iran yang memanggil Anda di saluran 16. Selat Hormuz masih ditutup. Kami akan membukanya atas perintah pemimpin kami, Imam Khomeini, bukan karena cuitan beberapa orang bodoh. Jika Anda ingin melewati selat itu, Anda harus meminta izin dari Angkatan Laut Sepa Iran. Semua kapal yang memiliki hubungan dengan musuh-musuh kami akan menjadi sarkes jika mereka mencoba melewati selat Hormuz ini. Mereka juga menyerang Menteri Luar Negeri di TV pemerintah Iran. Lihatlah laporan ini. Di sini ada seorang propagandis Iran, Hossein Park, yang terus-menerus menyerang Abbas Argat. Di TV pemerintah, dia berargumen bahwa tim diplomatik harus mewakili bukan hanya Iran, tetapi seluruh poros perlawanan dari Lebanon hingga Yaman. Dia menyatakan mereka memiliki 10 tuntutan jelas dalam negosiasi dengan Trump dan Amerika Serikat yang tak bisa ditawar. Dan dia menuduh tim diplomatik Iran kurang percaya diri dan gagal mempertahankan pendirian mereka. Dalam segmen terpisah, dia mengklaim bahwa Aragachi, Menteri Luar Negeri, bertindak secara independen dan pandangannya tidak sejalan dengan prinsip serta kebijakan inti rezim, dengan menepisnya sebagai pendapat pribadi. Dia juga menyarankan hal ini mencerminkan agenda paralel yang tidak sejalan dengan pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei. Ngomong-ngomong teman-teman, jika kalian belum sadar, pemimpin tertinggi Iran belum pernah membuat pernyataan publik yang terekam video atau audio. Tak ada yang tahu apakah dia masih hidup, koma, atau sudah meninggal. Dia seperti kucing Schrödinger, tak ada yang tahu ia mati atau hidup sebelum melihat ke dalam kotak. Tapi itu memang menciptakan situasi di mana setiap orang berpikir bahwa apapun yang mereka yakini adalah pendapat yang dipegang oleh pemimpin tertinggi. Semua orang bilang apa yang saya katakan benar karena itu kata pemimpin tertinggi. Pihak lain di Iran juga berkata demikian. Hei, apa yang saya katakan benar karena itulah yang dipikirkan pemimpin tertinggi. Ini tampak seperti resep kekacauan, tapi inilah yang terjadi jika pemimpin tertinggi Anda hanyalah boneka karton. Sekarang, sementara perang saudara ini semakin memanas, penindasan di dalam Iran masih terus berlangsung setiap hari. Saya tahu ini terdengar seperti saya mengulang hal yang sama, tapi memang terjadi setiap hari. Mereka menangkap dan mengeksekusi lebih banyak orang, namun internet tetap mati. Baru kemarin, unit intelijen Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa mereka telah menangkap 127 orang lagi di 3 provinsi atas tuduhan terkait keamanan. Pernyataan itu menyebut tahanan ikut kerusuhan jalanan sebagai persiapan aksi militer musuh. Dan sebagai pengingat, sekarang sudah 50 hari sejak Iran terputus dari internet global. 92 juta orang di Iran tidak bisa berkomunikasi dengan dunia. Ini penting karena menunjukkan rezim lebih takut pada rakyatnya sendiri daripada siapapun. Hal ini juga terlihat jika kita melihat jalan di Iran. Inilah kondisi Teheran. Pos pemeriksaan bersenjata tersebar untuk mencegah pemberontakan rakyat Iran. Orang-orang dengan senapan mesin di atas jeep berkeliaran, sehingga rakyat Iran tahu mereka tidak punya harapan. Jika mereka turun ke jalan, mereka akan diberondong tembakan. Ini bukan gertakan, karena kita sudah lihat apa yang rezim lakukan Januari lalu. Mereka membunuh puluhan ribu rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Dan itulah sebabnya rakyat Iran takut. Sekarang gencatan senjata akan segera berakhir. Perjanjian gencatan senjata akan berakhir pada hari Selasa dan kita tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Karena sekarang sepertinya negosiasi yang sedang berlangsung di balik layar mungkin akan terabaikan karena apa yang sedang terjadi di dalam Iran. Tapi itu juga berarti bahwa setelah gencatan senjata berakhir, Amerika Serikat mungkin harus memutuskan apakah mereka ingin memperpanjangnya secara sepihak atau jika mereka ingin mulai menjatuhkan bom. Berikut pernyataan Presiden Trump tadi malam, silakan dengarkan.
Jika kesepakatan tak tercapai saat gencatan senjata berakhir Rabu, apakah Anda akan memperpanjang atau melanjutkan serangan? Saya mungkin tak memperpanjangnya, tapi blokade tetap berlaku. Tapi mungkin saya tidak akan memperpanjangnya. Jadi ada blokade dan sayangnya kita harus mulai menjatuhkan bom lagi. Terima kasih semuanya, saya rasa itu akan terjadi. Kami ingin tahu tentang UFO, Tuan Presiden.